Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pemerintahan daerah, Ibu Nusanti. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai pembagian urusan pemerintahan dan juga perda dan perkada. Namun, untuk video pertama, kami akan membahas mengenai pembagian urusan pemerintahan. Kami berharap video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami dan menambah wawasan mengenai pembagian urusan pemerintahan yang ada di Indonesia. Selamat menikmati. Pembagian urusan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari undang-undang tersebut ialah tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek, yakni perubahan formal dan perubahan material. Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detail bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, yang semula diatur dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007, yang kini ditingkatkan pengaturannya menjadi bagian dari lampiran undang-undang nomor 23 tahun 2014. Perubahan material yang terjadi adalah perubahan hal-hal sebagai berikut. Perubahan klasifikasi urusan pemerintahan. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang pertama urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang kedua urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang itu terdapat urusan wajib dan urusan pilihan, yang ketiga ada urusan pemerintahan sisa. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu terdapat yang pertama urusan pemerintahan absolut, yang kedua urusan pemerintahan konkuren yang di dalamnya terdapat urusan wajib, dan juga urusan terkait dengan pelayanan dasar dan juga tidak terkait dengan pelayanan dasar. Yang terakhir itu ada urusan pemerintahan umum atau kewenangan presiden. Pengaturan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kriterianya yaitu yang pertama ada eksternalitas, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga dan ada efisiensi. Dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang prinsip, yang pertama ada akuntabilitas, yang kedua ada efisien, yang ketiga ada eksternalitas, dan yang keempat ada kepentingan strategis nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kriteria tentang pemerintahan pusat. Yang pertama urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang kedua urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang ketiga urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara. Yang keempat urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan yang terakhir, urusan pemerintahan yang perannya strategis bagi kepentingan nasional. Untuk kriteria pemerintahan daerah provinsi. Yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten atau kota. Dan yang keempat, yaitu urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Untuk kriteria pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Yang pertama, itu ada urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten atau kota sendiri. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya itu dalam daerah kabupaten atau kota. Dan yang keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah atau kota. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
pemerintah daerah, yaitu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Urusan pemerintahan, yaitu kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Dan untuk di daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Untuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah kabupaten atau kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Secara nasional, pembinaan dan pengawasan ini dikoordinasikan oleh menteri. Urusan pemerintahan terdiri dari 3, yaitu 1. Urusan pemerintahan absolut, di mana urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuren, di mana urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota yang diserahkan ke daerah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketiga, urusan pemerintahan umum, di mana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut meliputi politik luar negeri, justisi, pertahanan, moneter dan fiskal nasional, keamanan, serta agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan azas dekonsentrasi. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren terdiri atas 2 macam, yaitu urusan pemerintahan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah, dan urusan pemerintahan pilihan, di mana urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan masyarakat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dan sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dijadikan dasar untuk menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, penyusunan penyempurnaan kelembagaan satuan kerja perangkat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah, penempatan personil sesuai kapasitas atau keahlian dari masyarakat, persyaratan administrasi, perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas sesuai esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan atau disediakan, perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan atau menjadi salah satu kriteria penetapan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil, dan secara keseluruhan menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten atau kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip di atas, maka kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara,
urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara, urusan pemerintah yang manfaat atau dampak negatifnya lintas provinsi dan lintas negara, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat, dan atau urusan pemerintahan yang peranan strategis bagi kepentingan nasional. Berdasarkan prinsip di atas, maka kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang penggunanya lintas daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten atau kota, dan atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Berdasarkan prinsip di atas, maka kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota adalah urusan pemerintahan yang lokasi dalam daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang penggunanya dalam daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten atau kota, dan atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Urusan pemerintah bidang kehutanan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten atau kota menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota. Sehingga daerah kabupaten atau kota, penghasil dan bukan penghasil, mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penentuan daerah kabupaten atau kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 mil, yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Dalam hal batas wilayah kabupaten atau kota yang kurang dari 4 mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari daerah yang berbatasan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat, yaitu dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan azas dekonsentrasi atau dengan cara menugasi daerah berdasarkan azas tugas pembantuan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah provinsi diselenggarakan sendiri oleh daerah provinsi, yaitu dengan cara menugasi daerah kabupaten atau kota berdasarkan azas tugas pembantuan dan atau dengan cara menugasi desa. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten atau kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa. Urusan pemerintahan umum yang meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, koordinasi pelaksana tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman manusia, pemerataan keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati wali kota di wilayah kerja masing-masing. Gubernur, bupati atau wali kota dibantu oleh instansi vertikal dan gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur dan bupati atau wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN.
Bupati atau wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten atau Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang kemudian diketuai oleh Gubernur untuk daerah provinsi, oleh Bupati atau Wali Kota untuk daerah kabupaten atau kota, dan oleh Camat untuk kecamatan. Anggota Forkopimda Provinsi dan Forkopimda Kabupaten atau Kota terdiri atas DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, dan pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di kecamatan. Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten atau Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing sub-bidang atau sub-bidang urusan pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri Kepala Lembaga Pemerintahan dan non-departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Khusus untuk urusan pemerintah bidang penanaman modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung kemampuan dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pemerintah daerah mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Apabila pemerintah daerah ternyata belum mampu menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan, maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah akan menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintah apabila pemerintah daerah telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintah. Tata cara penyelenggaraan urusan pemerintah yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintah daerah mendasarkan ketentuan peraturan atau perundang-undangan. Bagaimana teman-teman? Sudah dapat dipahami apa itu pembagian urusan pemerintahan? Baiklah, video mengenai pembagian urusan pemerintahan kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Untuk video selanjutnya akan membahas mengenai perda dan perkada. Teman-teman tetap menonton ya, agar ilmu yang didapat semakin banyak dan luas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.